Pemanfaatan pusat daur ulang sampah, Dinas Lingkungan Hidup sulap sampah rumah tangga menjadi pupuk organik. Kepala Bidang Persampahan Nadir ST menjelaskan salah satu gebrakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah menyulap sampah rumah tangga menjadi pupuk organik. Hal ini sebagai upaya solusi untuk penanganan sampah rumah tangga yang masih menjadi polemik. Revolusi pengolahan sampah rumah tangga menjadi pupuk organik ini berjalan selama 3 bulan lamanya. Berdasarkan data sampah rumah tangga yang sudah diproduksi menjadi pupuk organik sampai saat ini berjumlah kurang lebih 1 ton. Setelah sampah organik ini diproduksi menjadi pupuk organik, pihak Dinas Lingkungan Hidup melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada kelompok tani yang ada di Desa Kolono, Kecamatan Bungku Timur. Alhasil dari penggunaan pupuk organik yang diberikan kepada para petani itu memberikan hasil yang cukup. Keberadaan pupuk organik di Kabupaten Morowali saat ini sangat memberikan dampak baik. Masyarakat menilai bahwa pupuk yang diproduksi itu tidak berbeda dengan pupuk yang diproduksi dari daerah di luar Kabupaten Morowali. Pihaknya optimis ke depan akan terus melakukan pengembangan terkait dengan produksi pupuk organik. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan pupuk organik bagi petani yang ada di Kabupaten Morowali. Di samping untuk mengurangi sampah organik yang ada berlimpah di pasaran, di rumah tangga, juga kami merubah ini jadi pupuk organik supaya ada nilai tambah pendapatan terutama dari petugas kami, kemudian juga dari masyarakat itu sendiri yang mau bekerja sama untuk pengolahan sampah organiknya. Jadi untuk kebutuhan 1 hektar pupuk organik dalam 1 hektar sawah, kita bisa butuhkan sampai 2-3 ton pupuk organik. Bank sampah dan pusat daur ulang, alternatif pengendalian sampah di Kabupaten Morowali. Permasalahan sampah di Indonesia antara lain semakin banyaknya limbah sampah yang dihasilkan masyarakat, kurangnya tempat sebagai pembuangan sampah. Sampah plastik selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah maupun laut. Sifat sampah plastik tidak mudah terurai. Proses pengolahannya menimbulkan toksik dan bersifat karsinogenik. Butuh waktu sampai ratusan tahun bila terurai secara alami. Keberadaan sampah plastik harus diakui tidak dapat terhindarkan hampir di setiap penjuru lingkungan sekitar kita. Salah satunya adalah sampah di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Berangkat dari masalah tersebut, sebagai upaya mengurangi penimbunan volume sampah, pemerintah daerah Kabupaten Morowali melalui Dinas Lingkungan Hidup terus berbenah memberikan inovasi gebrakan baru dalam mengoptimalkan sampah. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan bank sampah dan mendaur ulang sampah yang masih dapat dimanfaatkan. Bank sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat bersahabat dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomis. Sementara pusat daur ulang dapat membantu mengurangi jumlah sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA. Memanfaatkan bank sampah dan mendaur ulang sampah mampu meningkatkan perekonomian bagi masyarakat, serta meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Morowali. Bank sampah di Morowali tingkatkan perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali, Nadir, mengungkapkan bahwa selama ini masyarakat selalu menganggap sampah plastik sebagai barang sisa yang harus dibuang dan tak memiliki nilai ekonomis. Olehnya, Nadir menekankan agar meminimalisasi sampah harus dijadikan prioritas utama bagi seluruh masyarakat dan seluruh stakeholder terkait. Ia mengakui keterbatasan sarana dan prasarana pengangkut sampah serta keterbatasan infrastruktur di tempat pembuangan akhir sampah menjadi kendala dalam upaya pengendalian sampah di Morowali. Selain dukungan dari pemerintah daerah, ia berharap keberadaan pihak industri, perusahaan untuk memberikan kontribusinya terhadap permasalahan sampah di Kabupaten Morowali. Jumlah timbunan sampah semakin bertambah seiring dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk, kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat yang menginginkan kepraktisan. Akibatnya semakin beragam sampah yang dihasilkan. Dalam rangka mengurangi timbulan sampah tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mendirikan bank sampah. Keberadaan bank sampah sangat memberikan dampak positif dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Selain mengurangi timbulan volume sampah plastik, juga meningkatkan ekonomi masyarakat, di mana masyarakat bisa menjual hari pemilahannya
sampah plastik tersebut ke bank sampah. Jadi sebetulnya ini dengan hadirnya bank sampah ini salah satu program yang sejalan dengan visi misi Pak Bupati, terutama sejahtera bersama. Cuma hari ini kita butuh pembinaan, kemudian dari pengembangan bank sampah itu sendiri. Nah, salah satu sarana pendukungnya itu perlu diperhatikan, sarana angkutnya, kemudian sarana penampungannya. Itu kemudian fasilitas lain yang yang bisa mendukung pengembangan ini adalah alat pres sampah, kemudian alat pencacah untuk mengurangi volume tampungan dari sampah itu sendiri. Saya perlu jelaskan di sini bahwa pengelolaan bank sampah di Morowali ini sebelumnya bank sampah ini berdiri tahun 2018. Tetapi sejak berdirinya itu sampai tahun 2022 aktifnya kegiatan di bank sampah ini nanti di tahun 2022 bulan Juli yang lalu. Jadi kurang lebih 5-6 bulan yang lalu kegiatan di bank sampah ini baru bisa aktif kembali. Jadi dari kegiatan bank sampah ini sebenarnya kami dari lingkungan hidup salah satu tujuannya itu adalah hanya mengurangi timbulan sampah plastik yang ada berserakan di mana-mana. Kemudian yang kedua, bahwa dengan adanya bank sampah ini itu salah satu juga sumber pendapatan tambahan dari ibu-ibu kita yang mengumpul sampah. Kami kami tampung di sini, kami beli semua hasil dari pemilahan mereka, sampah-sampah yang berserakan di lokasi kegiatan mereka, khususnya di Kecamatan Bungku Tengah. Dengan adanya bank sampah ini otomatis ada peningkatan ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Jadi kalau dilihat dari jenis sampah yang dipilah ini, sampah plastik ini ada kurang lebih 28 jenis sampah. Tapi yang hari ini yang kami terima hari ini di sampah yang terkumpul ini yang kami pilah ini baru kurang lebih 8 jenis sampah plastik. Kemudian dari gardus juga ada, dari kertas. Kemudian jenis sampah plastik ini ada beberapa jenis, ada dari botol-botol aqua, kemudian ada dari bekas-bekas kaleng oli. Itu semua yang kami kumpulkan di sini. Sementara untuk proses daur ulangnya belum kami lakukan, tapi kemarin kami uji coba dari daur ulang ini, kami coba dengan ibu-ibu penyapu. Mereka kemarin ada pelatihan di sini untuk membuat kreasi dari sampah plastik, membuat pot bunga, kemudian membuat juga bunga-bunga dari sampah plastik. Kalau sampah plastik itu belum bisa menghasilkan pupuk organik, tetapi sampah organiknya yang kemarin itu yang kami olah, yang hari ini alhamdulillah sudah berjalan, tetapi lokasinya berbeda tempat, ada di pusat daur ulang sampah di areal TPA Kecamatan Bungku Tengah. Pertama, dari Dinas Lingkungan Hidup berharap dengan hadirnya bank sampah, pertama timbulan sampah yang berserakan di mana-mana bisa kami kurangi. Yang kedua, dapat meningkatkan pendapatan dari masyarakat itu sendiri. Terus yang ketiga, bahwa di sini nanti kami juga merencanakan bahwa ini akan menjadi pusat pelatihan kreasi dari masyarakat untuk proses daur ulang sampah. Untuk fasilitas sampai hari ini kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat berharap ada penambahan, terutama sarana angkutnya yang hari ini kami belum punya. Jadi pengangkutan yang kami lakukan hari ini, kami hanya memanfaatkan kendaraan operasional sampah yang ada di TPA. Kemudian kemarin juga kami meminta dukungan anggaran untuk penyediaan sarana angkutnya itu, tapi kami belum direalisasikan. Tapi alhamdulillah tahun ini kami ada dibantu oleh perusahaan dari SCM Sulawesi Cahaya Mineral, 1 unit mobil box. Insya Allah mungkin di tahun 2023 mobilnya itu sudah ada. Kalau untuk di sini kami sekarang ini, Pak.
Sudah diberikan fasilitas berupa mesin press, kemudian dari bangunannya kemarin Pak Bupati juga merespon bagus. Kami dikasih satu fasilitas gedung untuk tempat penampungan sampah plastik yang sudah selesai dipres. Jadi kalau melihat berapa besar volume sampah yang harus ditampung oleh lokasi kami ini, kami melihat dari jenis sampahnya. Kalau hanya sampah plastik itu kurang lebih 10 ton. Tapi kalau jenis sampah lainnya seperti gardus, kertas itu bisa mencapai 20-an ton. Ini yang sudah dilakukan adalah yang dominan itu Kecamatan Bungku Tengah, tapi ada pun yang lainnya ada dari kecamatan yang lain seperti Kecamatan Bungku Barat dengan Kecamatan Bungku Timur. Dengan hadirnya bank sampah ini, jadi antusias masyarakat untuk mengumpul sampah dan menjual ke sini otomatis akan mengurangi timbulan sampah yang ada di setiap lokasi, khususnya di Kabupaten Morowali. Selain mengurangi timbulan volume sampah plastik, juga meningkatkan ekonomi masyarakat, di mana masyarakat bisa menjual hasil pemilahan sampah plastik tersebut ke bank sampah.